PT Andi Abadi Farma merupakan salah satu industri farmasi di Solo yang memproduksi berbagai macam obat, dari obat bebas, bebas terbatas, hingga obat keras. Suatu hari, tim R&D di PT Andi Abadi Farma melakukan formulasi tablet obat pilek yang mengandung efedrin HCl. Setelah selesai melakukan rapat pagi hari bersama anggota tim, Kepala R&D mengantarkan dokumen mengenai formulasi yang akan diserahkan kepada bagian produksi. Silakan masuk. Selamat siang Bu Afifah, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu Iza. Jadi di sini saya ingin memberikan dokumen terkait produk dari industri farmasi yang baru. Oh iya Bu, boleh dijelaskan Bu seperti apa? Jadi di sini kami akan memproduksi efedrin HCl Bu, seperti itu. Oh iya, baik Bu. Kalau gitu dokumen saya terima. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Setelah dokumen diterima, Kepala Bagian Produksi melakukan tugasnya untuk melaksanakan produksi massal. Akan tetapi, terjadi kendala saat proses produksi. Efedrin HCl yang merupakan salah satu zat aktif utama dalam formula mengalami kekosongan di pasaran. Di tengah perjalanan untuk mengkonfirmasi mengenai permasalahan tersebut, Kepala Bagian Produksi secara kebetulan bertemu dengan Direktur Perusahaan. Ini saya ingin ke R&D Pak, ingin mengkonfirmasi info yang saya dapatkan siang ini Pak. Jadi untuk produksi massal kita ini sepertinya akan terancam terlambat Pak, karena efedrin HCl-nya ini habis di mana-mana Pak. Oh gitu, coba kalau lihat ini. Oh iya ya, bahannya lagi habis. Iya Pak. Ya udah, kalau gitu silakan kamu berpikir gimana caranya untuk perusahaan kita ini nggak rugi. Soalnya sekarang kebutuhan pasar itu sangat membludak. Oke? Jadi kira-kira kendala kamu apa? Jadi saya itu sudah cek Pak di beberapa supplier efedrin HCl itu habis di mana-mana Pak. Oke, berarti yang adanya efedrin saja ya? Efedrin saja adanya Pak. Oke, ya udah kalau gitu nanti saya coba komunikasikan ke QA dan QC untuk segera diloloskan agar kita terhindar dari kerugian. Gimana? Boleh? Baik, Pak. Oke, baik. Ini berkasnya, silakan kembali bekerja. Baik. Terima kasih. Direktur perusahaan bersama dengan Kepala Bagian Produksi bertemu dengan Kepala QA dan QC untuk membicarakan permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi sengaja saya kumpulkan kalian di tempat ini untuk mendiskusikan problem yang terdapat pada perusahaan kita. Jadi seharusnya kita memproduksi tablet HCl, tetapi bahan bakunya itu tidak tersedia, sehingga kita menggunakan efedrin. Sampai sini jelas? Nah, dari segi kesediaan itu atau segi formulasi itu kan hanya berbeda tipis. Nah, tentu saja itu tidak sangat berdampak bagi farmakologi atau bagi pasien nantinya. Jadi saya harap kalian bisa meloloskan produk ini agar kita tidak mengalami namanya kerugian. Baik Pak. Oke? Sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas Pak. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Saya harap kalian bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Kepala Bagian Produksi tidak membantah dan melaksanakan produksi sesuai perintah dari Direktur Perusahaan. Setelah selesai produksi, produk obat yang seharusnya berisi efedrin HCl namun diganti dengan efedrin tersebut dilanjutkan dengan uji kontrol kualitas oleh QC. Kemudian produk tersebut diloloskan oleh Kepala Bagian QA, namun salah satu tim QA mengetahui hal tersebut. Kok hasilnya beda ya dari yang sebelum-sebelumnya? Tanya sama bukan aja kali ya. Permisi Wana, ya Mbak ada apa? Saya izin mengkonfirmasi mengenai data hasil uji produk
produksi produk kita. Iya. Emang setelah saya uji itu hasilnya berbeda ya dari batch-batch sebelumnya? Enggak kok, aku cuma merasa aja. Apakah hasil yang saat ini yang kamu lakukan apakah sangat signifikan perbedaannya dengan batch-batch sebelumnya? Iya Bu, jadi hasilnya tuh cukup berbeda. Padahal saya sudah menggunakan SPO yang seperti sebelum-sebelumnya. Sejujurnya sih Mbak, ini saya juga sebenarnya gak kurang setuju. Cuman dari pihak kemarin dari pihak direktur, bagian QA, bagian QC juga sudah sepakat bahwa terjadi penggantian bahan obat. Pertamanya sebenarnya di bulan heparin HCl. Cuma karena terjadi pemasukan heparin HCl dari pasaran, maka kami ganti dengan heparin. Karena menurut kami sendiri tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara heparin dengan heparin HCl. Toh sama-sama heparin. Dan lagi pula apabila kita memberhentikan proses produksi, maka ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dan juga saya sebagai QA di sini bingung karena kalau saya mengikuti keinginan direktur sebenarnya salah. Tapi kalau saya tidak mengikuti keinginan direktur, posisi saya juga terancam dan saya tidak mau itu terjadi. Menurut Mbak, kira-kira solusinya seperti apa ya? Tapi nggak bisa gitu dong Bu, kalau saya sih nggak setuju sama pendapat Ibu. Karena heparin HCl dan heparin itu jelas berbeda, yang mana akan berdampak kepada hasil produksi dan juga stabilitas produk dari obat kita sendiri. Baik, kalau begitu menurut Mbak sendiri untuk solusinya seperti apa ya? Mungkin lebih baik kita agendakan untuk pertemuan terkait untuk seluruh personel yang terkait dan juga bersama direktur untuk bersama-sama membahas solusinya bagaimana. Oh baik, nanti kita berdua akan coba meminta direktur untuk mengadakan rapat mengenai masalah ini ya Mbak? Iya Bu, begitu saja. Oke. Salah satu anggota QA menuju ruang direktur perusahaan untuk membicarakan terkait hal tersebut. Permisi Pak, Iya. saya Atisa, salah satu QA yang bertugas. Saya izin mengonfirmasi Pak. Jadi setelah saya uji hasil produk kita terkait stabilitas produknya itu berbeda dengan hasil-hasil yang sebelumnya gitu Pak. Padahal SPO yang dilakukan sudah sesuai, kemungkinan itu ada masalah gitu Pak. Nah untuk dari itu maka saya ingin Bapak mengadakan rapat insidental dengan seluruh personel yang terkait seperti itu Pak. Bapak setuju? Udah kita lakukan rapat, jadi silakan kumpulkan personal yang lain supaya kita bahas secara personal. Bisa Pak. silakan melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Rapat diagendakan sesuai jadwal yang disetujui direktur. Semua personil penting perusahaan berkumpul di ruang rapat. Oke. Sorry sudah mengganggu waktu dari kalian. Nah, jadi tujuan saya mengumpulkan kalian di sini tadi Atisa yang dari kiri itu ingin membahas sesuatu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung mendengarkan dari Atisa. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena telah menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya ingin mengonfirmasi terkait adanya perbedaan hasil uji dari produk kita kali ini. Mungkin bisa dibuka dulu untuk tahu hasilnya. Bisa dibuka di bagian stabilitas produk. Jadi di situ ada perbedaan ya, yang udah kalian lihat semuanya. Dibandingkan dari sebelumnya, ini tuh ada perbedaan yang cukup signifikan seperti itu. Jadi di sini saya meminta kita semua untuk berdiskusi terkait hasil tersebut. Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian ada pendapat nggak? Bukankah kemarin kita sudah menyetujui Bapak Ibu agar perusahaan ini itu tetap berjalan, maka produksinya tetap dilanjutkan seperti yang awal, agar perusahaan kita juga memiliki omset yang meningkat. Betul Bapak? Iya, betul. Jadi inti dari sini adalah kita jangan sampai rugi karena permintaan di pasar sangat meningkat dan keuntungan itu udah di depan mata kita. Jadi di sini kita memenuhi kebutuhan pasar dan kita juga bisa mendapat keuntungan yang meningkat. Saya tidak setuju Pak dengan keputusan tersebut karena hal ini jelas-jelas menyimpang dari norma dan etika kita sebagai apoteker seperti itu Pak. Karena berarti sama saja kita dengan menipu dong. Karena
NaCl. Sedangkan kita di produksi kemarin menggunakan ephedrine saja. Itu dua hal yang berbeda seperti itu. Jadi menurut saya tidak bisa seperti itu. Oke, kalau gitu untuk rekan-rekan sekalian itu gimana? Atau Artisa sendiri punya solusi atau win-win solution untuk perusahaan kita agar tidak rugi dan bisa kebutuhan pasar itu tercapai atau terpenuhi? Sepertinya saya punya solusi, namun ini mungkin akan sedikit merugikan perusahaan kita. Karena ya bagaimanapun juga produknya sudah diproduksi seperti itu. Namun dari yang saya lihat sendiri mungkin ini memang baru sedikit dari produksi seperti itu. Jadi solusinya adalah kita tetap harus mengedepankan kemanusiaan, di mana berarti kita tetap harus seperti awal, yaitu menggunakan ephedrine NaCl. Seperti itu. Jadi yang sudah diproduksi itu tidak bisa dijual belikan seperti itu. Jadi memang harus dimusnahkan. Kemudian mungkin untuk selanjutnya kita bisa mencari lagi terkait bahan baku ephedrine NaCl. Sepertinya saya juga dapat informasi bahwa di salah satu pabrik, yaitu supplier itu sudah ada stok ephedrine NaCl-nya seperti itu. Jadi tapi mungkin memang tetap akan sedikit merugikan karena seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi saya juga setuju sama Artisa. Jadi perusahaan kita tetap memakai ephedrine NaCl saja. Kalau diteruskan seperti usulan lainnya, nanti akan merusak citra perusahaan seperti itu. Iya, saya juga setuju dengan pendapat Bu Anfa dan juga Bu Artisa untuk pengubah menjadi ephedrine saja itu nanti merusak citra perusahaan ke depannya dan malah nanti bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada yang sekarang. Jadi lebih baik saya setuju dengan pendapat tadi untuk memisahkan dulu saja dan digunakan ephedrine NaCl saja. Oke, baik. Jadi untuk rekan-rekan sekalian gimana? Kita musnahkan aja ya? Iya Pak, Saya setuju juga Pak. Ya udah kalau gitu. Tapi harapan saya dengan kita rugi di awal, semoga bisa menjadi batu loncatan untuk kita ke depannya. Oke, baik. Saya juga sepakat dengan keputusan kita pada sore hari ini. Jadi saya berharap selaku direktur di sini kita bisa sama-sama untuk tetap menjaga citra perusahaan kita, dan semoga dengan kita menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tadi yang seperti disampaikan oleh Artisa, itu bisa membuat perusahaan kita lebih di atas lagi dibanding kompetitor lainnya. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena itu merupakan keputusan saya yang dikeluarin secara tiba-tiba gitu. Jadi saya mohon maaf atas kesalahan saya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akhiri saja, kita cukupkan sampai sini. Silakan kembali bekerja masing-masing, dan evaluasi kita pada hari ini cukup. Ada yang ingin tambahkan? Mungkin saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Jadi untuk kedepannya nanti kita tetap perlu ada perubahan SOP seperti itu atau penambahan terhadap SOP kita di mana secara detail seperti itu. Jadi untuk meminimalisasi hal seperti ini kembali seperti jadi penggantian bahan A menjadi bahan B seperti itu. Dan kemudian jika memang ada penyelewengan itu bisa ada punishment-nya seperti itu. Jadi gimana yang lain? Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video ini, dapat disimpulkan bahwa kasus yang kelompok kami peragakan tersebut melanggar beberapa kode etik apoteker, yaitu yang pertama, kode etik apoteker pada bagian bab 1, pasal 1, 5, dan 6 tentang kewajiban umum, di mana pasal 1 berbunyi, seorang apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji apoteker. Pasal 5 berbunyi, di dalam menjalankan tugasnya,
seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Dan pasal 6 berbunyi, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Yang kedua yaitu Kode Etik Apoteker pada bagian bab 2 pasal 9 tentang kewajiban terhadap pasien yang berbunyi, seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani.